Jadi menurut saya materi ini mungkin agak berat. Kalau di mahasiswa STT, kalau di ini 1 semester, biasanya disebut homiletika. Tapi saya dari sudut pandang ilmu komunikasi. Kebetulan pernah saya ambil sertifikasi di bidang public speaking, sertifikasi public speaking di Jakarta. Apa yang menarik menurut saya dalam bidang ini? Saya mau tanya satu-satu, kita langsung masuk. Ini 6:30. Ini jam-jam makan malam ini. Penyakitnya kita orang timur kalau habis makan tidur. 6:30, kira-kira 10 menit sampai 15 menit kayak. Kalau Bapak Ibu minta lanjut, saya lanjut. Tapi kalau Bapak Ibu bilang berhenti, ampun, kita stop. Bahasa Inggrisnya public speaking. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Supaya disingkat, gampang diingat dan gampang disebut. Tapi bahasa Indonesia ya berbicara di depan umum. Kenapa harus saya menggunakan kata seni? Karena seni itu adalah keindahan. Betul? Seni itu indah. Mau laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak sampai lansia pasti suka yang namanya seni. Betul? Makanya kita akan bicara tentang seni. Ibu, saya minta sebut nama dulu supaya saya tahu ibu siapa dan kenapa berbicara di depan umum ini penting menurut ibu. Pahami, kita di sini kan orang kampung. Pagi dia, siang dia, sore dia, malam juga dia. Untuk apa kita mau berbicara, Pak? Kenapa penting? Ibu siapa? Ibu dulu, ibu siapa? Ibu Mary. Ibu Mary, kenapa penting? Ibu rumah tangga tuh? Iya. Kenapa penting? Penting berbicara di depan umum karena berkomunikasi dengan baik, supaya bisa berbicara dengan banyak orang, ya. Dengan baik, bisa menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, ya. Terhadap sesama. Sopan, baik, apa lagi? Mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Borong saya sekalian. Supaya bisa ditanggapi dengan bisa dimengerti dan bisa ditanggapi. Kalau saya lihat Bapak Ibu, baru Bapak Ibu lihat saya lebih dari 5 detik, itu berarti Bapak Ibu mau sekali. Nah, saya kasih. Ibu siapa? Ibu Erna. Ibu Erna. Erna. Iya. Kenapa penting Bu ini? Kita mengetahui cara berbicara di depan umum, di depan orang banyak, di depan jemaat atau di depan masyarakat. Kenapa penting ini? Pak, apakah ini harus orang berpendidikan tinggi? Kita lihat tadi antara Musa dan Harun. Sangat penting seni berbicara di depan umum agar orang yang mendengar dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Oke, untuk jemaat saja. Ibu pelayan kan? Majelis juga? Iya. Oke. Harus bicara fokus pada apa yang kita bicarakan dengan baik dan juga bicara pada inti-intinya saja supaya jangan orang bisa bosan dengan apa yang kita bicarakan. Bicara poin pentingnya saja. Yang kedua, orang tidak bosan. Betul? Kan kalau orang bicara terlalu lama kan pura-pura orang kasih jatuh sendok di belakang. Sebenarnya kita harus tahu diri, berhenti saja, orang usah bosan. Atau pura-pura begini, atau pura-pura atau biasa kasih bunyi-bunyi kursi. Biasa kan begitu. Tidak dimengerti dan membosankan. Bagaimana paling tidak dengan sesi ini Bapak Ibu sebagai pengurus gereja majelis paling tidak mulai tahu secara dasar. Cara baca Alkitab pun berbeda. Yang lain, kalau ibu saya, karena saya lihat beliau di mana terus sama saya, berarti ibu ini mau sekali bicara, cuman belum mendapat giliran. Ibu siapa? Ibu Astina. Panggilannya? Wawan. Mama Wawan. Oke, Ibu Astina, Mama Wawan. Silakan. Kenapa penting kita harus ini? Supaya kita punya sama pemahaman kan? Agar kalau kita pengurus majelis gereja juga, pengurus
kategorial atau apa? Oh, kostor grade. Agar apa yang kita sampaikan orang dapat memahaminya dengan benar, dia dapat mengerti dan tidak jenuh. Mengerti, tidak jenuh. Iya. Tadi di sini Ibu Mary tidak membosankan. Apakah hanya untuk majelis gereja saja ini kita bisa tahu cara berbicara Pak? Atau semua? Saya rasa semuanya. Semuanya. Oke, yang terakhir yang beliau dulu. Anak muda kan? Iya. Anak muda. Ketua. Coba bicara supaya cewek tertarik. Domingus. Domingus panggilannya? Mingus. Masih nyambung nih. Karena ada waktu saya bisa diajarin namanya siapa? Martinus. Panggilannya di kota apa? Andre. Nggak nyambung. Ayo, Domingus. Supaya perhatian orang hanya kepada kita gitu. Supaya orang memperhatikan kita dari luar sebelum aja. Supaya orang tertarik lawan bicara tertarik dengan apa yang kita sampaikan. HP-nya HP jadul tapi isi SMS-nya, WA-nya beda itu nggak asik. Biar HP-mu canggih tapi cara ketikmu saja tidak bagus, orang baca pun muak. Toh, karena bukan HP-nya tapi isinya, itu berarti menyangkut komunikasi. Supaya Bapak Ibu teman-teman bisa memahami, mengetahui, memahami dan mengalami. Jadi bukan tahu saja, tapi kita paham. Karena banyak orang tahu tapi dia tidak paham. Tapi bukan cuma paham, mengalami. Mengalami caranya ya kita praktik sebentar. Ya Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini. Sebab aku ini berat mulut dan berat, artinya berat mulut dan berat lidah itu saya tidak pandai berbicara, saya tidak mahir berbicara, saya tidak jago untuk memilih kata-kata. Tapi nanti kita lihat apakah berkomunikasi ini antara Nabi Musa dan Harun, apakah hanya lewat kata-kata saja? Nanti kita lihat ya, apakah komunikasi itu bukan pandangan mata? Apakah komunikasi itu bukan lambaian tangan? Apakah komunikasi itu bukan gerakan kaki dan gerakan tangan ataupun kepala? Apa nanti hubungannya oma dengan bicara kepada cucu, kepada anak-anak, atau kepada kita punya tetangga? Ini ada manfaatnya juga. Kalau kita sudah belajar sama-sama, waktu orang tanya kenapa bisa begitu, Oma jelaskan pakai 1-2 kata tapi lebih mengena daripada kita pakai banyak-banyak kata tapi tidak nyambung. Domingus tulis ketik itu pakai bahasa yang tertata rapi. Begitu cewek baca langsung Domingus memang Domingus yang selalu pasti begitu. Takut bertindak, takut mengambil peran. Semuanya takut lihat orang, takut diketawai orang, takut ditegur orang, takut dicemooh atau dihina orang. Ini. Padahal ketakutan itu belum pasti. Tadi waktu Ibu Marta bicara bagus kayak penyanyi Krisdayanti waktu pegang mic. Biasa yang mana, kanan atau kiri? Saya kanan Pak. Kanan tarik Krisdayanti. Karena kita takut duluan berbicara. Padahal belum tentu orang ketawain, kita yang takut duluan. Gini. Apa tuh kecemasan ciri-cirinya? Jantung dak tik duk tuh, Ibu Marta ya. Duk dak gemetar. Makanya tadi saya suruh berdiri. Bu Marta, kalau Bu Seri guru sudah sering berdiri. Aduh saya berdiri Pak, nanti gemetar. Ya memang gemetar. Kecemasan itu membuat gemetar, keringat berlebihan, rasa mau muntah tuh, mual.